Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim ala hadha an-nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Sidang Jum'ah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur tiada henti-hentinya dan putus-putusnya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Kepadanya lah kita bersyukur dan kepadanya lah kita meminta dan berlindung dari segala musibah, bencana dan penyakit yang Allah pun bisa menghendaki kapan dan dimanapun musibah itu akan diberikan. Oleh karena itu bersyukur kita pada hari ini kita masih diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari segala musibah, bencana, penyakit di saat saudara-saudara kita begitu banyak yang mendapat ujian, musibah, bencana dan penyakit. Mudah-mudahan hadir kita, ibadah kita, doa kita diterima oleh Allah untuk menjadikan asbab turunnya rahmat Allah, dan Allah akan melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Selaku khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kaum muslimin, mukminin yang hadir pada kesempatan Jumat siang hari ini. Marilah di dalam kita menghayati dan menikmati hidup ini tiada henti-hentinya untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita dengan sesungguh-sungguhnya menjalankan perintah-perintah Allah dan sungguh-sungguhnya menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Dengan suatu keyakinan bahwa dengan iman dan takwa selamatlah hidup kita, bahagialah hidup kita, berkahlah hidup kita, sehingga kita bisa menggapai hidup yang penuh dengan ma'unah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci daripada ketakwaan itu ada 3. Yang pertama adalah al-khauf, rasa takut. Di mana rasa takut itu bisa jadi takut akan azab Allah, takut akan murka Allah,
takut akan siksanya Allah. Seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh rangkaian kehidupannya, di saat dia berjalan, duduk ataupun berdiri, semuanya bangunlah rasa takut itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang sanggup menempatkan sikap rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya, dalam seluruh kehidupannya, kemudian rasa takut itu mendorong dia untuk mencegah daripada dorongan hasrat, keinginan hawa nafsunya, sehingga nafsu bisa ditolak, nafsu bisa dihalangi dengan rasa takut itu, maka selamatlah hidupnya. Dan orang yang sudah bisa menjaga rasa takut untuk dia terus menjaga, tidak mau melakukan larangan-larangan Allah dan cenderung melakukan perintah-perintah Allah, maka layaklah dia untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat turun, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sahabat Sa'ban memahami bahwa di dalam hidup ini dia harus mengistiqomai rasa takut itu. Janganlah rasa takut itu muncul ketika dia membaca Al-Quran. Janganlah rasa takut itu muncul ketika dia berada di dalam masjid. Janganlah rasa takut itu muncul ketika pada saat dia rukuk dan sujud dalam sholatnya. Tetapi bagaimana membangun rasa takut itu continue dan terus menerus, rasa takut itu terus menghinggapi, takut kepada Allah, takut kepada larangan Allah, takut kepada siksanya Allah, takut kepada murkanya Allah, takut kepada adabnya Allah, terus dijaga. Dan orang yang semacam ini adalah orang yang berusaha istiqomah. Maka dia berusaha menemukan bagaimana jalan istiqomah itu bisa digapai. Maka dia mencari di antara yang bisa menyelamatkan daripada kunci-kunci istiqomah adalah istiqomah di dalam menjaga sholat berjamaah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari situlah maka sahabat Sa'ban dari ke hari, sejak dia muda berusaha menjaga sholat jamaah di dalam kehidupannya. Dan dia senantiasa duduk di sebelah paling kanan di pojokan Masjid Nabawi. Di hari itu sahabat Sa'ban tidak hadir dan para sahabat bertanya, sampai memunculkan Nabi pun bertanya, aina Sa'ban? Para sahabat mengatakan, ma'arafna ya Rasulullah, saya tidak mengerti di mana Sa'ban. Sampailah Rasulullah selesai sholat subuh. Di hari itu pun Rasul masih menanyakan kepada para sahabat, aina Sa'ban? Ma'arafna ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, aina baitah, di mana rumahnya Sa'ban itu? Ma'arafna baitah ya Rasulullah, kami tidak tahu di mana rumahnya ya Rasulullah. Lalu ada seorang sahabat yang paling belakang, ternyata yang paling jauh kehadirannya, menyatakan, Sa'ban araftu baitah, saya tahu ya Rasulullah rumahnya. Sampailah diantarkan kepada rumahnya Sa'ban, kemudian disitulah Rasul menyatakan, aina Sa'ban ya ummi, di mana Sa'ban wahai ibu? Apa yang dikatakan oleh ibunya? Qad matatis Sa'ban fi lailah ba'da sholatil isya. Sa'ban telah wafat tadi malam setelah sholat isya, pulang dari Masjid Nabawi. Masya Allah, pantas sholat subuh dia tidak hadir. Ternyata malam itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal kana lana walakumul wasiyah. Adakah untukku dan untukmu adalah wasiat dari Sa'ban? Laisa lana walakumul wasiyah. Tidak ada untukmu dan untukku wasiat. Walakin qala, tetapi Sa'ban mengatakan, laula ma ab'adah, laula ma ahsanah, laula ma akmalah, ma'arafna ya Rasulullah. Maka turunlah malaikat Jibril menyampaikan surah Qaf ayat 19. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid.
Kebanyakan engkau pada lupa untuk mempersiapkan persiapan ajalmu, persiapan dijemputnya kematianmu, sampai kamu sibuk untuk mengurusin kehidupanmu, untuk mencari bekal duniamu, bekal akhir, bekal kehidupanmu, sampai kamu lupa mempersiapkan bekal kematianmu. Padahal ingat, ketika menjelang ajal akan dibuka tabir-tabir yang menutup hijab, basyirah-basyirah yang menutupnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadits fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Begitu tajamnya ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, di mana di saat itu orang-orang yang istiqomah senantiasa mendapatkan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan engkau sedih, jangan engkau risau, jangan engkau gelisah. Mereka akan disampaikan kabar-kabar baik tentang surga yang akan ditempati ketika dia sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Tampaknya Rasulullah SAW pun tidak tahu apa yang dimaksud oleh Sa'ban. Ternyata ketika Sa'ban dipertontonkan oleh malaikat pahalanya sholat jamaah, satu langkah bisa mengangkat 10 derajat, satu langkah bisa merontokkan 10 dosa. Beliau berteriak, laula ma abadah, aduh andaikan lebih jauh lagi pasti aku akan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Kenapa kok tidak lebih jauh lagi? Padahal sahabat-sahabat rumahnya dari Masjid Nabawi ada 6 atau 7 kilo dari Masjid Nabawi, tapi tidak pernah berhenti seumur hidupnya. Ketika mendengar kunci istiqomah, dia harus menemukan amal-amal yang harus diistiqomah di dalam hidupnya. Tidak pernah berhenti meninggalkan sholat jamaah kecuali maut yang memisahkannya. Maka pada saat itu ibu bertanya, wa ma qala laula ma'ahsanah. Apa yang dimaksud dengan ucapan Sa'ban tentang laula ma'ahsanah? Maka Jibril menyampaikan, ketika aku pertontonkan pahalanya di saat dia berangkat ke masjid, pada saat itu Madinah sangat dingin, dilapisinya daripada bajunya sampai 3 lapis, lapis yang paling luar yang paling jelek. Di dalam perjalanan ketemu dengan seorang kakek yang sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan, lalu dicopotlah baju yang jelek itu, dipakaikan kepada orang kakek-kakek yang kedinginan itu, diantarkan, digandeng, ditunjukkan pahalanya. Teriaklah, kenapa kok yang jelek aku berikan pada si kakek itu? Laula ma'asana. Aduh, andaikan yang bagus yang aku berikan, kayak apa pahalanya? Kita sering tidak pernah mempedulikan pahala-pahala yang nanti akan dipertontonkan oleh Allah ketika sakaratul maut. Kita sering mengabaikan hal ini. Sering kita memberi dengan yang jelek-jelek saja. Lalu yang ketiga, laula ma'akmalah. Aduh, andaikan semuanya ketika pulang dari masjid, Sa'ban diberikan setangkir kopi, setambir susu, dan sepotong roti, maka dipotonglah roti itu dan dibagilah segelas. Ketika ada seorang pengemis meminta, maka dibagilah kepada pengemis itu. Dia menyesal ketika dipertontonkan pahalanya begitu luar biasa sedekah pada fakir miskin. Kenapa kok enggak diberikan semuanya? Laula ma'akmalah. Aduh, andaikan semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah perenungan-perenungan kita bahwa musibah bisa datang kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun, dan oleh karena apapun. Maka dari itu, persiapkan bekal kematianmu, jangan sampai menghalangi persiapan kematian di dalam kita mencari persiapan kehidupan dunia yang fana yang akan kita tinggalkan. Semoga hikmah yang akan kita ambil dari peristiwa banjir bandang, longsor, meletus gunung dan sebagainya akan menjadikan i'tibar dan pelajaran bagi kita semua untuk mempersiapkan kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan bisa menggapai hidup yang bahagia dan istiqomah untuk menggapai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر وصلى الله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئة وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين والتابعين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا قاضي المهمات اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها قمك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا ولكل سنة هذا حالنا يا الله اللهم ارفعنا الغلاء والوباء والأمراض والضراء والأسقام والفتن مما ظهر وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة